Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa haluka Habib? Alhamdulillah ya khairan ayban. Sudah lama sekali kita tidak mengadakan podcast kisah para orang-orang soleh ya Ustaz. Ya benar. Ya dikarenakan banyak kendala ya. Terakhir kita membahas kisah orang-orang soleh itu di bulan Desember kalau tidak salah. Tapi karena terpotong ujian lalu kemudian libur, ya kita tidak bisa melanjutkannya. Ya semoga podcast ini terus berlanjut dan kita bisa istiqomah ya Ustaz. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa orang solehnya Ustaz. Insya Allah kita akan membahas seorang tabi'in. Beliau namanya adalah Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah termasuk di kalangan tabi'in. Menariknya ya, Fudail bin Iyad ini adalah meskipun punya julukan gurunya para guru ya, tapi ternyata beliau itu punya masa lalu yang kelam. Jadi selama 40 tahun itu Allah takdirkan berada di jalan yang sesat. Jadi selama 40 tahun itu beliau itu adalah seorang perampok, ya, penjambret, ya, tukang begal, sampai terkenal ya. Beliau itu daerah kawasannya berada di Khurasan. Beliau orang Khurasan ya, kalau sekarang daerah Iran, Irak, ya, Afghanistan, itu Khurasan di sebelah sana. Nah, daerah operasi, basis operasi yang dilancarkan untuk melakukan perampokan yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad itu di daerah Khurasan, dan semua orang daerah situ sudah tahu siapa itu Fudail bin Iyad. Yang nggak main-main beliau itu kalau menjamret orang, ya, bahkan sendiri pun bisa, berani. Ya, maka setiap kali orang kafilah dagang mau lewat daerah Khurasan, ya, ketika mereka tahu akan melalui tempat markas base campnya Fudail bin Iyad, mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Nah, tapi ada satu titik di mana Fudail bin Iyad kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari ada beberapa kafilah dagang yang mau melewati kawasan atau tempat markasnya Fudail bin Iyad. Nah, lalu kemudian para kafilah dagang ini tahu ya bahwa mereka akan melewati markasnya Fudail bin Iyad. Maka mereka berdiskusi sebelum melewati daerah tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan, waduh, sepertinya kita akan melalui tempatnya Fudail bin Iyad. Kemudian yang lain mengatakan, lalu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita khawatir semua barang dagangan kita akan dirampok dan dijamret oleh Fudail bin Iyad. Akhirnya salah satu di antara mereka ada yang memberi solusi. Kita berdoa kepada Allah. Kita juga punya anak panah. Ya. Mereka membawa anak panah. Mereka bawa alat persenjataan untuk melindungi diri mereka. Ya, di antaranya panah. Akhirnya di antara mereka mengatakan, kita panah sambil kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga meskipun kita tidak tahu kena atau enggak Fudail bin Iyad itu, tapi kita ikhtiar dulu. Ya. Akhirnya, nah pada saat itu Fudail bin Iyad itu tahu, bersama komplotannya tahu, sudah melirik dari jauh, ada kafilah dagang yang mau lewat, siap-siap mau dijamret. Mereka sudah siap-siap ancang-ancang. Akhirnya kafilah dagang ini berhenti dan mereka mempersiapkan anak panahnya, kemudian berdoa. Ketika melepaskan anak panahnya, mereka berdoa. Ya, yang orang pertama, ya pemanah pertama, dia melepaskan anak panah sambil membaca doa dari Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Beliau membaca surat Al-Hadid kalau nggak salah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya, yang artinya kurang lebih belumkah datang waktu bagi orang-orang beriman agar hati-hati mereka khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sambil baca ayat itu dilepaskan anak panah. Lalu kemudian anak panah itu melesat, sebenarnya tidak kena, ya hanya nggak kena, anak panah itu nggak kena Fudail bin Iyad, nggak kena komplotan Fudail bin Iyad, tapi kena sampingnya, kena tembok atau kena apalah. Cuman hembusan anginnya disebabkan ayat-ayat Allah yang dilantunkan
itu membuat Fudail bin Iyad terpental. Terpental. Ya. Itu apa namanya, luar biasa itu. Sampai anak buahnya Fudail bin Iyad, wahai Fudail bin Iyad, kenapa? Kenapa engkau terpental? Apakah kena anak panah? Kata Fudail bin Iyad, enggak, aku enggak kena anak panah. Lalu kenapa? Aku seolah-olah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika melesatnya anak panah itu seolah-olah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kembali bangun. Nah, orang kedua ini melesatkan anak panah sambil membaca wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah. Ya. Dilesatkan anak panah sambil baca ayat itu meleset, tapi sama seperti yang pertama. Ya, ketika lesatan anak panah itu tidak kena Fudail bin Iyad, tapi seolah-olah dia mendengarkan ayat itu, nancep ke dalam dirinya mental. Fudail bin Iyad mental lagi kedua kalinya. Anak buahnya nanya lagi, kenapa wahai Fudail bin Iyad, kok mental lagi? Aku seolah-olah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bangun lagi. Kemudian pemanah ketiga dia melesatkan anak panah sambil membaca ayat Allah, fafirru ilallah. Maka kabur kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilesatkan udah dilesatkan sama meleset, tapi seolah-olah Fudail bin Iyad mendengar ayat itu. Terpentallah Fudail bin Iyad. Akhirnya dari situ Fudail bin Iyad mengatakan, ya Allah, aku cukup sampai sini Allah. Aku tidak mau merampok lagi. Aku tidak mau berbuat jahat lagi. Aku tidak mau bermaksiat lagi. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Mulai dari situlah Fudail bin Iyad akhirnya meninggalkan dunia kelamnya selama 40 tahun. Beliau berada di masa kegelapan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya kembali ke jalan yang benar. Pada masa-masa inilah ya proses di mana Fudail bin Iyad akhirnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di daerah Baghdad seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid, ya, khalifahnya Harun ar-Rasyid pada saat itu di bawah kekuasaan Khilafah Abbasiyah. Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid itu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau seolah-olah mendengar ada suara mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai Harun ar-Rasyid, akan datang ke negerimu seorang yang bernama Fudail bin Iyad yang selama 40 tahun jauh dariku. Dia akan kembali kepadaku. Sambutlah dia di negerimu. Harun ar-Rasyid kaget, bangun. Seolah-olah mimpi itu nyata. Keesokan harinya tidur. Mimpi itu terus kedua kali. Wahai Harun ar-Rasyid, akan datang seorang yang bernama Fudail bin Iyad yang 40 tahun tersesat jalannya, kemudian dia bertobat, ingin kembali kepadaku, maka sambutlah ia di negerimu. Harun ar-Rasyid itu nggak tahu siapa Fudail bin Iyad. Maka ketika dia bangun, tersadar, dia memanggil bawahannya, memanggil para utusannya, tentaranya, dan mengatakan, jika ada segolongan kafilah yang berasal dari Khurasan, tanya dia, siapa di antara mereka yang namanya Fudail bin Iyad? Tolong bawakan dia kepadaku. Aku ingin tahu, aku penasaran dengan orang yang namanya Fudail bin Iyad. Akhirnya pesan Harun ar-Rasyid ini segera dilakukan oleh para anak buahnya, para tentara-tentaranya. Mereka menunggu di depan gerbang Baghdad, menanti kafilah dagang yang berasal dari Khurasan. Maka datanglah. Nah, kenapa? Karena Fudail bin Iyad ketika ingin bertaubat, ya dia berazam bahwa dia ingin mengawali taubatnya dengan cara berhijrah ke negeri Baghdad. Ya, berhijrah ke negeri Baghdad. Karena untuk melakukan taubat atau seorang berubah atau seorang berhijrah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik itu kan butuh lingkungan yang baik juga. Ya, maka dari situ Fudail bin Iyad merasa, dia harus meninggalkan ini semua menuju ke tempat yang lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik. Maka tujuan utamanya sebelum nanti ke Mekah dan ke Madinah, Baghdad adalah tujuan utamanya. Ya, akhirnya ketika sampai ke Baghdad, ditanya mana yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, ini namanya Fudail bin Iyad. Langsung dikawal itu Fudail bin Iyad dari depan gerbang. Fudail bin Iyad, ya, engkau dipanggil oleh sang khalifah.
Khalifah Amirul Mukminin, ya Harun Ar-Rasyid, iya Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Emang beliau tahu saya? Ya, tidak tahu. Yang penting anda dipanggil ke hadapan, Harun Ar-Rasyid masuk ke dalam istananya, disambut, ya, kemudian dicuci kakinya, diapain lah, dimuliakan lah di situ. Fudail bin Iyad ditanya sama Harun Ar-Rasyid, Anda ini kok bisa apa wahai Amirul Mukminin? Saya itu nggak kenal. Harun Ar-Rasyid mengatakan, aku itu nggak kenal kamu, Fudail bin Iyad. Lalu kenapa Anda memanggil saya? Aku bermimpi, di dalam mimpiku seolah-olah ada suara, ya, akan datang seorang yang bernama Fudail bin Iyad yang selama 40 tahun jauh dariku. Lalu kemudian dia bertobat, ingin kembali kepadaku, maka sambutlah ia di negeriku. Ya. Siapa namanya? Fudail bin Iyad merasa tersanjung, dimimpikan oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Seolah-olah seperti wali ini, ya. Kalau kata para ulama, kata sebagian para ulama mengatakan la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali itu, ya. Harun Ar-Rasyid juga orang soleh, ya. Harun Ar-Rasyid itu orang soleh, di antara para khalifah Bani Abbasiyah yang soleh, yang tegar memegang syariat Islam, di antaranya Harun Ar-Rasyid. Beliau dididik oleh ayahnya yang bernama Al-Mahdi, ya, keras, ya, didikannya keras. Didikannya untuk memegang syariat Islam, berteguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu keras. Makanya Harun Ar-Rasyid itu menjadi khalifah yang paling lurus di antara kekhilafan Bani Abbasiyah. Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid mungkin beliau itu sempat kepikiran, kok bisa ya ada orang sepertimu, padahal 40 tahun berada di dalam kesesatan, apa jadi walinya Gusti Allah. Habis itu sekalinya bertobat, ya, sedangkan aku ini dididik oleh ayahku dengan agama yang begitu keras, ya. So, ya mungkin saja Harun Ar-Rasyid ingin menyampaikan ingin ngomong seperti itu, ya. Nah, lalu kemudian akhirnya Harun Ar-Rasyid ini, Fudail bin Iyad, ya, berada di daerah Baghdad, dimuliakan oleh Harun Ar-Rasyid, lalu kemudian diberikan tempat tinggal dan juga berguru kepada para ulama di sana, ya. Kemudian beliau memiliki para guru, ya. Nanti beliau akan berguru dengan guru-guru tersebut, di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Al-A'mashi, ya. Kemudian ada Atha bin Sa'ib, yaitu guru-guru beliau. Dan kemudian ketika beliau merasa cukup untuk belajar di Baghdad, maka beliau meminta izin kepada Harun Ar-Rasyid untuk pergi ke Mekah, melaksanakan ibadah haji serta bertaubat di sana. Nah, jadi beliau dari Baghdad pergi ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Setelah beliau melaksanakan ibadah haji dan bulan haji itu selesai, maka beliau selalu pulang pergi tuh dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah. Di dalam perjalanan Mekah Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau sambil menghitung langkah-langkahnya itu, langkah beliau dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, itu beliau hitung sebagai penggugur dosa-dosa beliau selama 40 tahun melakukan penjamretan, perampokan. Nah, jadi ketika dari Mekah ke Madinah, ya Allah, satu langkah ini jadikanlah sebagai penggugur dosa. Seberapa banyak langkah yang aku lakukan, yang aku tegakkan selama 40 tahun aku melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Tolong hapuslah dengan langkah-langkahku ini dalam perjalanan Mekah ke Madinah, dalam perjalanan Madinah ke Mekah. Itu terus, ya. Maka ketika dari Mekah ke Madinah, tujuan Fudail bin Iyad awalnya adalah untuk berziarah ke makam Rasulullah, kemudian berguru kepada para ulama. Kalau dari Madinah ke Mekah, nanti tujuan beliau adalah umroh. Kalau di bulan haji tujuannya adalah haji, sambil juga berguru kepada para ulama. Maka karena beliau berguru kepada banyak para ulama, akhirnya beliau juga terkenal menjadi ahli fikih, ahli hadis. Cuman yang paling mencolok, ya, dari keilmuan Fudail bin Iyad, beliau itu terkenal dengan ahli hikmahnya, ya, dan juga ahli ibadah. Makanya beliau itu dijuluki Abidul Haramain, ya, ahli ibadah dua kota haram, Mekah dan Madinah. Karena bolak-balik Mekah Madinah aja itu untuk melakukan ibadah. Abidul Haramain. Ya, di antara hikmah yang terkenal yang keluar dari lisan beliau itu,
beliau pernah ditanya oleh muridnya. Beliau ditanya, wahai guru, apa itu ikhlas menurut Anda? Dan apa itu riya? Kemudian dijawab oleh Fudail bin Iyad, riya itu tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Nah, menurut Fudail bin Iyad, ya Fudail bin Iyad ini memiliki pendapat lain dari kebanyakan para ulama tentang riya. Kalau para ulama kan mengatakan biasanya riya itu adalah kamu mengerjakan amalan karena ingin dilihat orang. Itu riya. Tapi Fudail bin Iyad itu tidak bisa diprediksi. Agak lain. Tapi keren. Jawabannya kata Fudail bin Iyad, riya itu adalah tarkul amali ajlinas. Engkau meninggalkan amalan karena takut dilihat manusia. Itu riya namanya. Ya. Contohnya kayak apa namanya? Ya. Ya, jadi kalau Fudail bin Iyad itu kan, masya Allah ya, beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nas riyaun. Seseorang meninggalkan amal karena takut dilihat manusia, itu riya. Ya, kalau orang lain kan beramal karena dilihat manusia, itu riya. Tapi kalau Fudail bin Iyad enggak, justru meninggalkan amal. Seorang ini mau beramal, cuman dia khawatir mau sholat nih, dia lirik kanan lirik kiri, ada orang yang lihat enggak? Khawatir dilihat orang, akhirnya enggak jadi sholat. Itu riya. Itu sudah riya, kata Fudail bin Iyad. Nah, kemudian Fudail bin Iyad mengatakan wal amalu li ajlin nas syirkun. Justru ketika seorang itu beramal karena ingin dilihat manusia, itu syirik, lebih besar lagi dosanya daripada riya. Ini Fudail bin Iyad, makanya beliau disebut sebagai ahli hikmah juga. Nah, kemudian diantaranya juga beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, apa itu ahsanu amala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu ahsanu amal? Maka dijawab oleh Fudail bin Iyad, ahsanu amala, amalan terbaik itu adalah yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atu sunnati Rasulillah, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terkadang juga kembali ke Baghdad, ya, tidak hanya ke Mekah dan Madinah terus, ya. Meskipun beliau selalu dalam ibadahnya fokus di kota Mekah dan juga kota Madinah, tapi sekali beliau pulang ke Baghdad. Dalam pulang ke Baghdadnya, karena kan beliau punya rumah yang disediakan oleh siapa? Harun ar-Rasyid. Nah, beliau setiap kali pulang ke Baghdad, nah itu pasti Harun ar-Rasyid selalu minta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Nah, Harun ar-Rasyid itu selain seorang khalifah Amirul Mukminin, tapi beliau itu murid dari Fudail bin Iyad. Murid-murid Fudail bin Iyad itu hebat-hebat. Imam Syafi'i muridnya Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak itu hebat-hebat murid-muridnya Fudail bin Iyad. Yang keren itu setiap kali Fudail bin Iyad pulang ke Baghdad, ke rumah malam-malam Harun ar-Rasyid datang. Niatnya sih mau berguru, ya mau ngobrol, mau bertanya. Masuk ke dalam, assalamualaikum. Ya, siapa? Harun ar-Rasyid. Masuk. Ketika masuk, langsung dimatiin lampu, dimatiin lenteranya. Harun ar-Rasyid kaget. Ada apa ini? Wahai Fudail bin Iyad, kenapa kita gelap-gelap seperti ini? Kata Fudail bin Iyad, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau menganggap ini gelap, lalu bagaimana 3 hari setelah engkau dimakamkan di alam kubur? Lebih gelap mana? 3 hari di alam kubur atau di dalam rumahku yang aku matikan lenteranya? Ya. Lalu kemudian dipegang tangannya oleh siapa? Fudail bin Iyad. Betapa halusnya kulit ini. Tapi apa yang akan terjadi 3 hari setelah dimakamkan? Maka kulit yang halus ini akan membusuk, bau, dimakan belatung, dimakan cacing. Lalu dipegang mukanya. Betapa tampannya wajah ini. Tapi apa jadinya? Seminggu ketika di alam kubur, wajah ini sudah lagi tidak berbentuk wajah. Sudah busuk, sudah dimakan cacing, sudah dimakan belatung,
Sudah tidak ada lagi yang peduli dengan wajah tampan ini. Semua keluarga tidak ada yang mau menunggu. Semua teman, sahabat, kerabat tidak ada yang mau menunggu. Sudah tidak ada artinya wajah tampan ini. Kemudian Fudail bin Iyad kembali melanjutkan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, engkau tahu betapa luasnya surga itu. Luasnya seperti 7 lapis langit dan juga bumi. Alangkah ruginya surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, tapi engkau tidak memiliki jatah walau sejengkal pun. Akan sangat merugi. Wah, nasihatnya dalam sekali. Setiap mendapatkan nasihat yang begitu dalam dari siapa? Fudail bin Iyad, pasti Harun ar-Rasyid meneteskan air mata, nangis. Ya, nasihatnya terlalu dalam. Itu kehebatan dari Fudail bin Iyad. Beliau ahli hikmah. Semua kata-katanya begitu menyentuh hati para orang-orang yang mendengarnya, semua murid-muridnya. Ya. Kemudian yang paling unik lagi adalah ketika beliau saling surat menyurat dengan muridnya yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu kan muridnya siapa? Fudail bin Iyad, tapi ahli zuhud. Ya, orang yang begitu zuhud dan suka jihad. Nah, kalau Fudail bin Iyad suka beribadah di Mekah Madinah. Kalau Abdullah bin Mubarak suka jihad. Makanya Abdullah bin Mubarak itu membagi hidupnya menjadi 3. Ya, yang sepertiganya untuk jihad, sepertiganya untuk haji, sepertiganya untuk bisnis. Maka suatu hari ketika Fudail bin Iyad sedang beribadah di Mekah, ya umroh, beribadah, menghapuskan dosa-dosanya, tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa, dapat surat dari Ibnu Mubarak yang ketika itu berperang melawan Konstantinopel, untuk menaklukkan Konstantinopel melawan orang-orang Romawi. Dia menulis surat kepada Fudail bin Iyad, ya Abidal Haramain. Isi surat, ya Abidal Haramain, wahai ahli ibadah 2 kota suci, jika engkau melihat bagaimana keadaan kami di sini, maka engkau akan menyadari bahwa ibadahmu di Mekah dan Madinah hanyalah main-main semata. Aduh, ngeri. Ini saya engkau akan menyadari bahwa ibadahmu di Mekah dan Madinah hanya main-main semata. Di Mekah, Madinah, dalam sujudmu, pipimu dibasahi oleh air mata. Tapi dalam jihad kami di sini, pipi kami dibasahi oleh darah-darah kami, dibasahi oleh darah-darah musuh. Nah, maka datanglah kemari. Nah, diajak untuk berjihad. Nah, akhirnya dibalas suratnya oleh siapa? Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad akhirnya datang ikut berjihad sesekali. Nah, kemudian merasa, nah, ketika Fudail bin Iyad berjihad, tetap ketika sedang berjihad beliau terpikirkan, ya Allah, dosaku masih banyak ya Allah. Akhirnya beliau izin kepada Ibnu Mubarak untuk kembali pulang ke Mekah, Madinah, kembali menembus dosa-dosanya, kembali beribadah di 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Nah, jadi Fudail bin Iyad fokus untuk menghapuskan dosa-dosanya di kota Mekah dan kota Madinah. Ya, beliau akhirnya wafat pada tahun 187 Hijriah. Ya, 187 Hijriah. Nah, faidah yang bisa kita ambil dari kisah Fudail bin Iyad, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ta'yasu min rohillah. Bayangkan 40 tahun berada di dalam kesesatan, kemudian Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat, akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Makanya tidak ada waktu untuk terlambat ya seorang untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, karena pintu taubat Allah itu terbuka sampai, ya kalau kata Rasulullah, sampai malam yughargir, sampai sebelum sakaratul maut, sampai sebelum matahari terbit dari sebelah barat ya. Jadi seperti itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja
yang bisa kita kupas kisah dari Fudel bin Iyad, meskipun sebenarnya masih panjang ya, tapi karena waktu kita terbatas, kita ya hanya sekitar 20-30 menit lah paling lama ya. Nah, ya. Mungkin sampai sini saja para penonton yang sedang menyaksikan. Terus pantau uploadan podcast terbaru channel Atobah. Jangan lupa Ya, betul di sekali. subscribe, like, dan juga Share, di komen. share ke teman-teman ataupun rekan-rekan ya. Mungkin segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.